ini adanya sosialisasi atau ground sharing terkait dengan pengelolaan magot. Kami sangat mengapresiasi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya permohonan maaf Pak Imam, Pak Ades, dan Pak Kudarto dan juga kesemuanya dari Ibu Murni selaku Ketua DLH yang dari kemarin sudah merencanakan akan hadir pada acara hari ini. Pada hari ini tentu ada acara di luar negeri yang ditempati yang tidak boleh dilakukan. Jadi beliau mendonasikan kepada kami dan juga nanti kepada Bapak Marsidi selaku Master of Magot terkait dengan permagotan mulai dari nol sampai dengan nanti pemasaran, karena ini merupakan ahlinya Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak Ibu berbahagia, Pak Kades dan juga Pak Imam, terkait dengan magot ini salah satu kemarin yang sangat baik dan juga sangat spektakuler itu diangkat oleh Ibu Kepala Dinas sebagai proper, yaitu ujian di dalam tingkat pimpinan nasional, tingkat nasional, dan itu diikuti oleh seluruh kepala dinas se-Indonesia. Itu di Semarang terkait dengan magot ini sebagai peningkatan ekonomi masyarakat. Sebulan nanti itu beliau alhamdulillah masuk 5 besar dan masuk juara 4 se-Indonesia. Jadi ini merupakan hal yang sangat bagus, sangat yang sudah diapresiasi, karena memang berawal daripada kita pengelolaan sampah yang mungkin bagi orang yang tak peduli itu asal buang, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik, itu kadang-kadang dibuang kan kita nggak peduli itu ya. Ada juga dibakar itu kan juga rusak iklim cuaca juga. Kadang-kadang kalau misalnya kita menggali tanah itu misalnya buat tempat sampah itu sudah beberapa meter, itu masih ada bekas bumbu dapur ataupun bekas apapun yang dari plastik yang belum terurai. Itu ya, semuanya itu. Dan kadang-kadang saya ini kalau dibuang ini pasti bagaimanapun juga akan membutuhkan mungkin lebih dari 100 tahun untuk memulaikan itu. Kita kan sebagai penduduk warga negara kita yang seperti itu cerdas, kita harus bisa mengelola sampah. Untuk itu Bapak Ibu berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya 60% lebih sampah yang belum terkelola di Kabupaten Cilacap itu sampah organik. Nah, untuk itu terkait yang tadi Pak Kades sampaikan betul bahwasanya kami harapkan mulai dari rumah tangga, mulai dari diri kita sendiri, memang itu bukan hal yang mudah terkait dengan pengelolaan sampah. Mungkin bagi di negara maju luar biasa, karena ada aturannya, orang akan menyeberang jalan aja harus mencari zebra cross karena ada CCTV dan ada punishment. Orang membuang sampah, orang akan merokok karena ada aturannya sangat ketat. Mungkin sudah berbeda tingkatannya dengan kita. Nah, kita di sini buang sampah, diaru-aruin sapol, apa numpak lurah, malam balik, membeli kalau gas, pokoknya akeh lah kayak gitu. Nah, diomong sama masyarakat didorek juga Pak ya. Itu bisa di situ itu, karena memang kita harus ada edukasi ataupun dari diri kita sendiri terkait dengan pengelolaan sampah itu. Nah, untuk itu mulai dari rumah tangga, mulai dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ini yang namanya sampah organik itu kalau bisa dari dapur juga sudah dipilah pembuangannya. Untuk pembuangannya sampah organik dan sampah anorganik. Karena juga nanti keterkaitan yang tadi Pak Kades sampaikan, adanya mungkin skala yang lebih besar seperti hajatan, pertemuan, ya seperti saat ini, seperti ini, itu kan ada sampah
organiknya dan juga ada sampah anorganiknya. Untuk itu melalui ekonomi sirkular ini, di mana juga sudah ada KSM Bima 09 terkait dengan pengolahan sampah organik ini, kami berterima kasih, di mana permargotan ini memang bagi yang mempunyai istilahnya keinginan untuk mendapatkan kelestarian lingkungan dan juga untuk mendapatkan kebaikan itu bisa menambah penghasilan. Itu karena maggot itu juga nantinya bisa dibuat kering, bisa dibuat juga dijual masih hidup, banyak bisa dibuat untuk seperti campuran-campuran pelet dan yang sebagainya. Jadi kaitan dengan kegiatan ini Bapak Ibu nanti kita belajar bersama, knowledge sharing terkait dengan permargotan, sehingga pengelolaan sampah di Desa Penggalang khususnya ini untuk sampah organik bisa teratasi. Terus selanjutnya juga terima kasih kepada PT Indonesia Power, Pak Imam yang sudah menyalurkan TJSLP ataupun CSR-nya, katanya boleh untuk apa namanya tadi Pak, ring 1 untuk permodalan pembuatan alat-alat yang mendukung maggot. Jadi kita nanti bisa istilahnya simbiosis mutualisme, bekerja sama yang saling menguntungkan. Yang khusus apa ya Pak ya? Adanya sebuah PT yang besar di sini, adanya manfaat untuk masyarakat. Selain itu juga terkait dengan komunitas apa namanya permargotan, mungkin juga nanti bisa berkembang, tempatnya bisa lebih banyak lagi, karena juga itu salah satu yang mungkin juga nanti bisa bekerjasama dengan pemerintah desa terkait dengan penjualan permargotan oleh BUMDes dan lain sebagainya. Itu untuk sampah organik. Ayo Bapak Ibu semua kita bareng-bareng di sini untuk saling mengingatkan. Memang untuk sampah itu kadang-kadang adanya apa namanya pembuangan tempat sampah itu ada warga yang mungkin dari luar sini, ya kan, bawa kresek, nganggo motor, ya Pak ya, ya jane diomong salah. Dia buangnya udah di tempat sampah, jadi benar. Cuma mungkin karena kita sekarang dia bukan orang warga situ, itu jadinya terindikasinya salah. Gitu. Memang itu kita butuh bersama terkait dengan pembuangan sampah itu. Memang banyak sekali, bukan hanya di wilayah Adipala, di tempat saya pun sama. Sudah disediakan tempat sampah, ada pakeling yang mengambilnya. Itu kadang-kadang pakalnya juga jengkel, bukan haknya. Dibuang, bisa Pak, beberapa Pak. Itu kadang-kadang. Tapi dengan dia membuang sampah di tempat sampah, ya jadi kan benar. Tidak buang di kali ya kan, tidak pulang di, kecuali kalau dia buangnya bukan di tempat sampah, misalnya di tempatnya di jalan yang di luar di wilayah kita, memang harus kita ingatkan. Tapi memang kita butuh kerjasama, mungkin juga ada panggung antar desa Pak ya, antar desa di kecamatan difasilitasi terkait dengan pembuangan sampah. Kayak di tempat saya itu ada pakeling yang namanya digunakan oleh BUMDes terkait dengan apa namanya pengolahan sampah, baik itu organik dan organik. Itu nanti dikumpulkan di TPS desa. Nanti dari mobil DLH untuk wilayah barat itu diambil oleh mobil DLH. Kadang-kadang kalau yang kelewatan ya seperti langsung wilayahnya. Gitu. Jadi tiap-tiap desa itu masih berbeda-beda terkait dengan pengolahan sampah, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mempunyai tujuan sama, di mana semuanya itu ingin sebenarnya juga untuk masyarakat kita sudah ada yang risih juga Pak ya. Ada yang risih membuang sampah ke kali, ya kan? Membuang sampah ke kali, kalau bekas pampers nanti belum dibuang, anak kursi, alat kasur, pas kalau anak bengek lah, gitu kan? Itu kan kalau misalnya dikelola dengan baik, itu sebenarnya itu bisa
dibuang di tempat pembuangan sampah sementara. Jadi kepada Bapak Ibu selaku tokoh masyarakat di sini, tokoh agama, kita bisa saling mengedukasi ke masyarakat terkait dengan pengolahan sampah. Tapi di sini fokusnya kita terkait sampah organik. Untuk itu kepada Bapak Ibu berbahagia nanti terkait dengan pengelolaan maggot, kita di sini saling bersama, dan juga nanti efeknya terkait dengan proklim ya Pak Mudarto ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi warga masyarakat yang membakar sampah, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik, bakar damen, terus damennya ketiup kukusnya ketiup angin, maring jalan, pekat, terjadi kecelakaan. Itu yang terjadi sering kita lihat di di televisi. Itu karena membakar sampah, membakar damen sangat banyak, dilalah anginnya juga kencang, yang kemana-mana mengganggu orang yang lewat, mengganggu masyarakat penduduk. Yang penting sebaiknya kita keluar dengan baik. Dan juga kepada Bapak Ibu bahagia terkait dengan pengolahan sampah ini, jangan hanya istilahnya kita dari sini itu aku harus buang sampah dari tempat sampah, tapi pas lagi melaku, lagi gimana yang berpapak ya, bentuk rokok apa bungkus rokok asal ya Pak ya, kadang-kadang itu juga hal yang paling terkecil itu ya, kita sebaiknya juga sudah bisa berikan contoh kepada masyarakat. Mungkin kalau di negara maju banyak warga masyarakat selain juga kena sanksi, mereka juga sudah risih. Ada sampah di jalan, otomatis ada yang mengambil dan dimasukin ke saku, misalnya orang Jawa kresek kayak gitu kan. Nah juga kami juga bisa melihat pendidikan itu untuk warga masyarakat. Untuk itu kepada Bapak Ibu berbahagia, kami dari BLH sangat mendukung terkait dengan kegiatan ini, di mana dengan peningkatan maggot ini bisa meningkatkan ekonomi warga masyarakat, terus juga pengolahan sampah organik bisa dikendalikan dengan baik. Itu